Selamat datang di tutorial aplikasi Join Mobile 2 by Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita bisa memilih mau tampilan yang gelap atau tampilan yang terang. Di sini saya akan menggunakan tampilan yang terang. Kemudian seperti biasa, kita masukkan username dan password kita. Kemudian saya akan mengklik Remember Me agar nanti saya tidak perlu mengetikkannya ulang. Kita juga bisa login menggunakan fingerprint untuk HP Android, ataupun kita juga bisa login menggunakan Face ID untuk HP iPhone. Kita klik OK, maka akan muncullah tampilan beranda awal seperti ini yang akan menampilkan chart IHSG. Kemudian di bawahnya ada beberapa icon fitur yang akan kita bahas nanti. Jika ingin transaksi saham, kita bisa klik icon search yang ada di layar kanan bawah. Kemudian kita masukkan saham yang ingin kita cari. Maka di sini saya akan mencontohkan mencari saham LTLS. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Nah, akan muncul informasi saham seperti ini. Di bawah kode saham dan di bawah harga saham akan ada chart yang disusun berdasarkan time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit, dan one day atau satu hari. Dan ini yang biasa kita pakai. Time frame 1 hari ini disusun berdasarkan pergerakan harga hariannya. Dan kalau di sini dia hanya merekam chart selama setahun yang ke belakang. Nah, chart ini bisa kita geser dan juga bisa kita cubit untuk kita rapatkan dan untuk bisa juga kita lebarkan. Nah, di sebelah time frame one day ini ada 1W atau 1 week yang artinya chart disusun berdasarkan pergerakan mingguan dan chart mingguan ini disusun berdasarkan histori selama 2 tahun. Sebelahnya ada 1M atau 1 month yang disusun berdasarkan bulanan dan ini menyimpan histori selama 3 tahun. Nah, jika ingin melihat chart yang lebih lengkap selama bertahun-tahun dengan indikator yang lebih lengkap, kita bisa klik icon yang ada di sebelah tulisan 1M ini. Maka akan muncullah indikator dan chart seperti yang ada di TradingView. Kemudian, di bawah chart ini menampilkan informasi seperti harga rata-rata di hari tersebut, ada opening harga ketika opening, ada pula high harga tertinggi di hari tersebut, dan ada juga low harga terendah di hari tersebut. Dan di bawahnya ada tampilan bid dan offer serta antrian lot di bid dan antrian lot yang ada di offer. Namun sebelah lot ini ada tambahan tulisan Q yang berarti berapa banyak yang memasang di harga tersebut. Saya contohkan di sini di harga 1380 ada 21 lot antrian jual. Namun hanya ada satu. Artinya apa? 21 lot itu hanya satu orang saja yang menjualnya atau satu orang saja yang mengantri jual di harga tersebut. Sedangkan di harga 1390 ini hanya 10 lot saja antrian jualnya, namun ada 3. Artinya bisa jadi itu 3 orang yang mengantri ataupun hanya satu orang tetapi dia memasangnya 3 kali. Mungkin satu orang tersebut pertama dia antrikan 3 lot, kemudian dia tambah lagi antrikan lagi 3 lot, kemudian dia antrikan lagi 4 lot sehingga menjadi 10 lot. Lalu jika ingin melakukan pembelian, kita bisa tap trade off yang ada di layar kanan bawah, lalu masukkan PIN, maka akan muncullah form pemesanan seperti ini. Lalu kita masukkan harga yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini saya akan masukkan secara manual di harga 1370. Lalu masukkan lot yang ingin kamu beli. Bisa juga dengan cara tap max cash untuk menggunakan semua cash yang kamu miliki, atau bisa juga dengan tap max limit untuk menggunakan semua limit yang kamu miliki. Nah, jika sudah sesuai kita tap buy, lalu muncul pop-up konfirmasi. Jika sudah benar klik send order. Maka orderanmu akan terkirim ke bursa. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan lagi pembelian. Nah, kali ini kita juga bisa masukkan harga, bukan secara manual. Artinya bisa juga memasukkan harga dengan tab harga yang ada di bid atau offer. Sebagai contoh, saya akan tab di harga 1410. Nah, bisa juga saya tab di 1380, saya tab lagi di 1400, maka secara otomatis harga yang ada di form ini pun ikut berubah. Namun saya di sini akan melakukan pembelian di harga 1380, kemudian oke, send order, dan done, orderan kita pun akan terkirim di bursa. Nah, semua orderan kita tadi ini bisa kita cek statusnya yang ada di order list. Kita lihat di home, kemudian di sebelah tombol home ini ada order list. Nah, ini adalah tampilan orderan kita hari ini. Ada open yang artinya sedang dalam antrian, ada match yang artinya sudah terrealisasi. Begitu pula nanti akan ada reject yang artinya orderan kita ditolak, ada juga withdraw yang artinya orderan kita dibatalkan. Selagi status saham tersebut masih open, ini masih bisa dibatalkan ataupun pengen diubah harganya atau lotnya. Sebagai contoh di sini saya ingin merubah harga saham LTLS. Maka klik saham yang masih open tadi, muncul pop-up seperti ini, klik amend.
kemudian rubah yang ingin kita rubah. Sebagai contoh di sini, saya ingin biar bisa langsung terbeli, saya rubah di harga 1380, maka saya tap di 1380, kemudian rubah lot yang kita inginkan. Jika sudah, klik amend, kemudian send order, maka orderan kita pun akan terkirim ke bursa. Maka saham yang tadi statusnya open, sekarang LTLS sudah menjadi match. Kenapa? Karena sudah nggak antri lagi, sudah terbeli. Lalu saham yang sedang kita pesan, yang masih dalam status open, itu juga bisa kita batalkan. Caranya sama, yakni kita klik saham yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini, saya akan membatalkan pemesanan pada saham TRIS yang sedang open. Maka saya klik saham TRIS, lalu saya klik withdraw, lalu saya klik OK. Maka TRIS yang tadi statusnya open, sekarang menjadi withdrawn, ataupun sudah dibatalkan. Lalu semua saham yang sudah kita beli dan belum kita jual, ini akan masuk ke dalam portofolio. Tinggal kita klik icon yang ada di sebelah home, yaitu di bagian portofolio, maka akan muncullah portofolio seperti ini. Jika menurut kalian tulisan portofolio ini kecil, size-nya, ataupun bagi kalian mungkin kurang lengkap, seperti di sini tidak menampilkan berapa rupiah yang kita investasikan, maka jangan khawatir, ini bisa kita ubah. Caranya kita klik account, yaitu yang ada di layar paling bawah bagian kiri. Kemudian kita pilih setting, maka di sini kita bisa memilih fontnya mau yang kecil ataupun yang paling besar. Di sini saya akan memilih yang pertengahan. Kemudian untuk merubah tampilan daripada portofolionya, apa yang ditampilkan dalam portofolio, kita bisa juga pilih yang paling atas. Ini bisa ada stake, ada grid, dan ada list. Nah, di sini saya lebih memilih pakai stake karena lebih lengkap. Ya, ada tampilan rupiah yang kita investasikan. Jika sudah sesuai, kita klik save yang ada di paling bawah. Kemudian akan muncullah info yang seperti ini, yang menampilkan jumlah lot yang kita investasikan, jumlah rupiah yang kita investasikan, begitu pula berapa rupiah yang minus atau plus, dan berapa persenan floating profit atau floating loss-nya. Kemudian saya ingin menjelaskan bagian-bagian daripada portofolio ini. Paling atas sebelah kiri ada cash, kemudian sebelahnya ada cash T plus 2. Jika ingin melakukan pembelian saham, pastikan cash T plus 2-nya ini tersedia. Artinya, saya memiliki uang di sini 208.000 untuk melakukan pembelian saham. Kemudian jika ingin melakukan penarikan dana atau ingin melakukan pemesanan saham IPO, pastikan cash dan cash T plus 2-nya ini tersedia. Walaupun saya punya cash T plus 2 misalnya, tapi cash saya ini 0 atau hanya 10.000, maka saya tidak bisa melakukan penarikan dana sebesar 200.000 dan saya tidak bisa melakukan pemesanan saham IPO berjumlah 208.000 walaupun saya punya cash T plus 2-nya. Kenapa? Karena saya tidak memiliki cash-nya. Nah, jadi ketika ingin melakukan penarikan dan pemesanan saham IPO, jumlah yang bisa kita tarik dan yang bisa kita lakukan pemesanan saham IPO adalah yang paling kecil dari cash dan cash T plus 2-nya. Sebagai contoh di sini, cash dan cash T plus 2-nya yang bisa saya lakukan penarikan atau pemesanan adalah sebanyak 208.000 saja, bukan 1 juta. Lalu di bawah cash dan cash T plus 2 ini ada total invest. Ini total invest adalah total yang kita investasikan plus uang yang kita miliki. Sebagai contoh di sini ada 988.000. Artinya saya memiliki uang aset yang berupa saham dan berupa RDN ini berjumlah 988.000. Kemudian di sebelahnya ada stock value. Stock value ini adalah total yang saya investasikan, yaitu di sini sebanyak 780.000. Berarti dana yang belum saya gunakan untuk membeli saham tinggal dikurangi 988.000 dikurangi 780.000, yaitu 208.000 sekian sebagaimana yang tertera di cash T plus 2-nya. Kemudian di sebelah stock value ini ada total berapa rupiah floating profit atau floating loss kita. Dan di sebelahnya juga ada berapa persen total floating profit atau floating loss kita berdasarkan persentase return-nya. Dan dari portofolio ini, kita juga bisa melakukan transaksi di dalamnya. Mungkin kita ingin nambah muatan di saham yang sudah kita miliki, atau ingin kita jual saham tersebut. Caranya gampang, tinggal kita klik atau tap saham yang kita ingin transaksikan. Sebagai contoh di sini, saya ingin menjual saham SIP SHIP. Maka saya klik saham SHIP, akan muncullah form pemesanan seperti ini, lalu masukkan harga, maka saya ingin langsung hajar kiri saja, saya jual di kiri saja. Saya jual di harga 885, saya jual sebanyak 1 lot yang saya miliki, lalu saya klik sell,
lalu muncul pop-up konfirmasi, send order, dan oke, maka orderan kita pun sudah terkirim dan sudah terjual di sini. Dan ketika kita cek di order list, maka saham tadi pun sudah terjual. Dan otomatis tentunya sudah hilang dari portofolio kita. Lalu jika ingin melihat histori realisasi profit, atau kita ingin melihat transaksi yang sudah terjadi pada suatu saham yang sudah kita jual belikan, itu untung ataukah rugi dan berapa keuntungannya atau berapa kerugiannya, kita bisa klik account yang ada di sebelah order list, lalu kita buka selfie list. Maka di sini di tanggal 16 November kita bisa menyaksikan saya ada melakukan transaksi SHIP saham SIP dengan total satu lot. Saya beli di harga 840 dan saya jual di harga 855 dengan keuntungan Rp1.159. Dan di sini juga sudah memasukkan daripada fee-nya. Sehingga kita itu sudah hitungan jadi berapa untungnya. Di sebelah icon portofolio ada watchlist. Watchlist di sini berisi saham-saham yang ingin kita pantau. Cara menambahkan saham ke dalam watchlist, caranya mudah, tinggal kita klik icon plus yang ada di layar bagian bawah sebelah kanan. Saya contohkan di sini, saya ingin menambahkan saham ABMM. Maka saya tap saham ABMM, maka masuklah ABMM ke dalam watchlist kita. Kemudian saya juga ingin memasukkan saham ITMG. Maka saya cari ITMG dan saya klik sehingga masuk ke dalam watchlist. Lalu saya juga ingin mencari saham SMDR, maka saya tap untuk memasukkannya ke dalam watchlist. Begitu pula saya ingin memasukkan saham BBCA misalnya ke dalam watchlist kita. Nah, saya cari BBCA lalu saya tap masuklah ke dalam watchlist. Dari watchlist di sini kita juga bisa melakukan transaksi beli atau jual kalau kita memang punya barangnya. Caranya mudah seperti tadi, tinggal kita tap sahamnya dan muncullah form pemesanan. Kita kembali lagi ke beranda. Di sini saya ingin menunjukkan beberapa informasi yang mungkin perlu kita ketahui. Di sini ada icon order list. Kalau kita klik di sini maka akan muncullah daftar orderan kita, baik orderan yang sudah selesai match ataupun orderan yang kita batalkan. Dan di sini kita juga bisa mengecek orderan yang tanggal berapa. Kemudian di sebelah order list ini ada trade list. Trade list ini sama seperti order list, tapi trade list di sini hanya berisi saham-saham yang sudah match atau sudah selesai jual belinya. Kita kembali lagi ke beranda. Jika kita ingin melihat saham yang sedang naik tertinggi atau top gainers, atau kita ingin melihat saham yang sedang ambles di top loser, kita bisa klik icon bergambar piala dan tulisannya stocks. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tinggal kita geser. Kalau ingin melihat top volume-nya kita geser, kalau ingin lihat top gainers-nya, mungkin kalau kita mencari yang arah di hari tersebut, kita klik top gainers. Kalau ingin melihat top loser, kita geser, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke beranda. Kita juga bisa melakukan transaksi ataupun ingin screening saham berdasarkan sektornya. Caranya gampang, tinggal kita tap gambar sektor, maka muncullah di sini, dan di sini masih sektor yang kosong. Tinggal kita tambahkan sektor apa yang kita inginkan. Mungkin kita ingin tambahkan sektor energi, sektor infrastruktur, sektor finansial, mungkin juga kita ingin memasukkan sektor ISI, indeks syariah, saham Indonesia misalnya, dan seterusnya. Lalu jika kita tap salah satu sektor tersebut, maka akan muncullah saham-saham yang sudah dikelompokkan berdasarkan sektornya masing-masing. Dan dari ini pun kita juga bisa melakukan transaksi jual ataupun transaksi beli. Baik, sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sebenarnya masih banyak fitur yang perlu kita bahas, tapi akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, sekian dan terima kasih.